Halo para fans Vicky Naki dan Dayana. Kali ini kita akan mengupdate info terbaru tentang Dayana di segmen Kepoin Dayana hari ini. Ya, oke, langsung saja. Banyak berita yang beredar saat hari ini ya tentang Dayana. Kita langsung saja masuk ke IG story-nya Dayana ya. Ya, jadi ini di IG story pertamanya Dayana. Dayana sedang mengendorse produk atau pakaian dari Leymar Official ya. Kita ketahui bersama bahwa Dayana adalah ambasador dari Leymar Official ini ya. Ya, ini pemandangan dari pesawat ya, ini mungkin saat Dayana pulang dari Dubai ke Astana. Dan ini adalah fotonya Dayana ya waktu masih kecil dan saat itu dia dipeluk oleh ibunya. Banyak seperti saat dia ceritakan di postingannya ya, dia menceritakan tentang ibunya yang sebagai bagian terpenting mungkin dari hidupnya juga. Dan ini Dayana memposting adik laki-lakinya ya, di sini dia menulis "This is my little brother Yeras". Jadi ini adalah saudara kecil saya Yeras, namanya Yeras kayak. Ia belajar menghitung dan menunjukkan sebuah nomor, itu ditulis 1 ya. Jadi sekarang itu seperti meme untuk saya, haha, dia tertawa. Jadi pas adik kecilnya ini menunjukkan angka 1, kita lihat itu kayak seperti apa itu katanya, FUCK ya. Kayak menyindir ya, sepertinya Dayana ini menyindir, jadi dianggap ini sebagai meme. Mungkin menyindir tentang unfollow-nya ya. Ada yang bikin juga konten live count ya, perhitungan live followersnya Dayana berkurang. Jadi mungkin ini sindiran untuk mereka ya. Dan ini Dayana memamerkan bulu mata dan alisnya ya. Dia juga menulis caption di bawah yaitu memamerkan bentuk bulu mata dan alisnya yang dibuat di Brow Bar Astana. Jadi nama salonnya itu Brow Bar Astana. Memamerkan bulu mata dan alisnya yang dia buat di Brow Bar Astana. Oke, kita bahas 2 postingan terbaru Dayana ya. Kemarin kita sudah membahas postingan ini, postingan terakhirnya kemarin Dayana ya. Ini Dayana memposting 2 postingan baru. Dan ini postingan seperti seorang wanita yang berjuang keras ya, tampak sangat lesu dan sangat cukup kacau, tapi tetap teguh berdiri. Sesuai caption yang ditulis oleh Dayana. Di sini Dayana menceritakan tentang ibunya yang merupakan orang yang selalu ada buatnya, selalu menjadi penyemangat hidupnya. Dan Dayana bilang di sini ibunya ini sebagai mercusuar bagi dirinya. Jadi sebagai penerang ya buat hidupnya. Dan kita lihat di sini ada komen dari Dayana sendiri membalas komentar dari Gandhi Fernando. Jadi di sini Gandhi Fernando menulis apa ya? Pasti dia menulis sesuatu. Kita lihat saja dulu ya. Sampai Dayana membalas komentarnya dengan lovely ya. Tapi jaringannya agak kurang bagus ya.
Sebelum itu kita lihat saja terjemahannya ya. Jadi benar Ibu Dayana ini, khususnya Dayana menceritakan tentang ibunya. Di ibu saya membesarkan saya, anak yang kuat. Siapa yang akan mengalami ketidakadilan? Saya memiliki karakter, keahlian, dan kerusuhan. Aku akan berada di sisi adil meski seluruh dunia memusuhiku. Jadi ini Dayana merupakan orang yang tetap akan berada di pendiriannya, maksudnya dia akan tetap melakukan hal yang dianggap benar meskipun seluruh dunia membencinya atau memusuhinya. Jadi dia orang yang pendirian kuat. Aku akan berada di sisi adil untuk seluruh dunia, meski seluruh dunia musuhiku, tapi saya tidak akan patah dan tetap mencapai apa yang dia orang yang semangat ya. Ketika saya tampil di kontes usia muda, saya tidak bisa kalah sama sekali. Jadi Dayan di sini merupakan pejuang ya, yang tidak berasal sesuatu, tetapi sesuatu masih menjatuhkan saya. Dan kayaknya Dayana menceritakan soal ini ya, kejatuhannya dia mungkin ya. Semua pikiran fenomena menghampiriku malam ini. Hari ini saya menyadari bahwa saya benar-benar tidak bisa mengelola emosi saya. Jadi Dayana menyadari kalau dia itu seorang yang emosian. Aku putus pada orang-orang yang aku cintai. Aku tidak melihat garis antara diriku dan agresi. Seperti berbentuk penyesalan ya. Dayana di sini seperti kehilangan hubungan dengan orang-orang yang dia cintai karena emosinya ini. Nafsu makanku hilang, perasaanku makan hanyalah emosi yang melapku dari dalam. Saya sakit karena saya tidak bisa menyimpan banyak hal untuk saya sendiri. Saya ingat ketika saya dulu mengatakan kepada diri sendiri, jika ada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah, maka intinya membuang saraf Anda. Maksudnya kalau dia tidak bisa mengubah sesuatu, maka dia harus melupakannya. Artikel khawatir dan kosong. Sekarang ibu mengulangi kata-kata yang sama. Jadi di saat kemarin aku mulai benar melupakan ini, tapi aku mencoba untuk mengerjakan emosi. Jadi Dayana ini bertekad untuk mengendalikan emosinya ya, supaya tidak melakukan kesalahan saat dia emosi. Pendamping hidupku adalah ibuku ya. Di sini Dayana menjelaskan tentang ibunya. Nah, kita saling memberi makan energi ya, mereka saling menyemangati ya. Ibu dan adalah mercusuarku dan panduanku. Bagaimana kamu menghadapi emosi, bermeditasi atau melawan segala sesuatu dalam diri sendiri? Apakah Anda bicara keluar? Ya, jadi itu dia menceritakan tentang ibunya dan dia bertekad untuk, sepertinya ibunya menasihati Dayana ya, karena mungkin Dayana telah melakukan kesalahan saat dia emosi. Jadi dia mulai untuk memperbaiki diri saat ini. Oke, di postingan terakhirnya Dayana, ini Dayana memposting sebuah foto ya tentang dirinya kayaknya. Iya, Dayana sendiri. Kita lihat juga bersama ibunya ini waktu Dayana masih kecil ya. Foto-foto Dayana, ya ini Dayana semua waktu dia masih kecil. Dan ini ada yang menarik dari caption yang dikatakan Dayana ini ya. Kita lihat. Perkembangan kita tidak tergantung dari usia kita. Banyak yang mengira bahwa usia adalah indikator kecerdasan dan pengalaman. Seringkali saya dianggap sebagai gadis berusia 18 tahun yang bodoh. Mereka pikir aku tidak mengerti maksud mereka dan pikiran mereka. Apakah ini berkaitan dengan masalah Dayana dan Fikinaki ya? Soal memanipulasi maksud dari mungkin manajemen Fikinaki ya. Oke, kita lanjut saja. Mereka berpikir sia-sia bahwa saya bisa mengalah pada manipulasi pikiran dan pengalaman seorang secara kategorik independen umurnya. Anda mungkin remaja 14 tahun tapi lebih elitis daripada mereka yang berusia. Jadi di sini Dayana, meskipun dia muda, dia merasa kalau dia sebenarnya sudah memiliki pengetahuan untuk rata-rata orang yang sudah hidup lebih tua darinya ya, bahkan 40 tahun. Dia merasa sudah memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang 40 tahun itu ya, daripada dia. Ini bekerja dengan cara yang baik. Ini adalah kebijaksanaan yang diberikan sebagai pengembangan komprehensif saya. Itu tergantung lingkunganmu dan lingkunganmu. Ini adalah cakrawala yang luas untuk segalanya. Ini kemampuan untuk menilai. Ya, ini yang menarik ya.
Ini kemampuan bukan untuk menilai, tapi untuk mencari alasan atau diam tepat waktu. Di artian ini, saya merasa kalau Dayana seperti mendukung Vicky Naki ya, yang saat dia diam di waktu yang tepat. Apakah Dayana mulai merasa kalau Vicky Naki atau diamnya Vicky Naki itu merupakan pilihan yang tepat ya? Bisa jadi karena di sini Dayana menulisnya seperti itu ya. Ini kemampuan bukan untuk menilai, tetapi untuk mencari alasan atau diam yang tepat. Diam yang tepat. Oke, ini berarti untuk berpikir secara mabuk dan menekan karakter impulsif. Orang pintar tidak punya waktu atau keinginan untuk menilai seseorang. Dia bekerja sendiri setiap saat. Dia tidak menganggap pikirannya sempurna. Dia terbuka untuk pengetahuan dan menyerap informasi. Ya, jadi di sini Dayana menceritakan ya tentang dirinya yang masih anak-anak itu ya. Orang-orang ini tidak melihat sisi lain, mereka hanya mengambil satu. Nah, di sini Dayana mau menyinggung tentang orang yang mengambil keputusan hanya mendengar dari satu pihak saja atau hanya dari satu sudut pandang. Jadi mereka tidak memikirkan dari sudut pandang lainnya ya. Jadi terus menyalahkan hanya dengan satu pikiran. Saat mereka berpikir orang itu benar, mereka tidak akan mencari tahu bahwa orang lain sebenarnya benar dan terus menyalahkan bagian yang lain. Jadi itu maksud dari Dayana. Orang-orang seperti ini bahkan tidak menyukainya, percuma saja mereka akan mengetuk setiap tindakanmu. Jadi di sini Dayana mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan, jika orang-orang itu berpikiran seperti ini atau berpikiran Dayana itu buruk, apapun yang dia lakukan akan buruk di mata mereka, bahkan meskipun Dayana melakukan hal yang baik. Ya, sepertinya ini curhatan Dayana ya untuk masalahnya yang dihadapi saat ini. Dan dia menjelaskan semuanya dalam 2 postingannya dan IG story-nya. Oke, itu saja update terbaru Dayana hari ini ya. Kita tunggu update Dayana selanjutnya.